Dalam video kali ini, kita membahas tentang salah satu ilmu yang tidak kalah penting di dunia persilatan, yaitu ilmu pengobatan. Yang namanya dunia persilatan pasti identik dengan ilmu silat, ilmu bela diri, dan kemudian kita biasanya akan terkonsentrasi kepada seberapa hebat kepandaian silatnya, seberapa sakti ilmunya, dan seperti apa sepak terjangnya. Rekam jejak para tokoh papan atas biasanya membentuk opini dan dibicarakan dari sisi itu. Tidak ada yang aneh, karena dunia persilatan memang menuntut kualifikasi seperti itu. Tapi ada satu ilmu yang tidak diajarkan secara formal di zaman itu, yaitu ilmu pengobatan. Biasanya, orang yang belajar ilmu pengobatan hanya mendapat didikan secara personal dari seorang guru, atau membaca kitab pengobatan. Dan orang yang punya kemampuan ini biasanya disebut tabib. Seberapa penting kehadiran seorang tabib di dunia persilatan? Sangatlah penting, karena biasanya sesakti apapun seorang tokoh, sangat jarang ada yang mempunyai kemampuan medikal untuk mengobati diri sendiri saat terluka. Walau itu juga tergantung seberapa parah luka atau sakit yang dialami. Ada yang bisa dengan pengerahan tenaga sinkang, maka akan mampu untuk paling tidak menetralisir luka yang dialami sebelum benar-benar membutuhkan waktu untuk proses pemulihan total. Seorang tabib di cerita silat manapun, jika kita perhatikan, jangankan jadi aktor utama dalam sebuah cerita, sekedar sidekick pun bukan. Dan biasanya mereka muncul di saat usianya sudah tua. Begitu juga di KPH Universe. Hampir tidak ada tokoh utama yang sejak muda sampai tua diceritakan konsisten menggeluti profesi ini. Adapun ketika muda sudah memiliki kemampuan mengobati, seperti Bukek Xiansu, yang saat masih kecil sudah pintar mengobati orang sakit dan terluka lewat proses herbal dengan daun-daunan dan tumbuh-tumbuhan. Ketika beranjak dewasa sampai di usia tua, kemampuan pengobatannya sudah tidak disinggung-singgung lagi. Sekarang mari kita perhatikan tabib-tabib sakti yang ada di Kopingho Universe. Bu Eng Sim Yok Ong, Raja Tabib Sakti Tanpa Bayangan. Tokoh yang muncul dalam episode Darah Pendekar ini punya kemampuan komplit. Ilmu silatnya hebat, ilmu ginkangnya luar biasa, apalagi ilmu pengobatannya. Julukan Raja Tabib Sakti Tanpa Bayangan sudah melegitimasi kemampuan dari salah satu datuk dunia persilatan ini. Pada masa itu, 4 penjuru dunia persilatan dikuasai oleh 4 orang, yaitu Bu Eng Sin Yok Ong, Raja Tabib Sakti Tanpa Bayangan, Sin Kun Butek, si tangan sakti tanpa tanding, Kim Mo Sai Ong, Raja Singa Berbulu Emas, dan Cui Beng Kui Ong, Raja Iblis Pengejar Nyawa. 4 datuk ini sudah sangat senior di dunia persilatan. Nama besar dan reputasi mereka tidak didapat secara gratis, tetapi berkat sepak terjang mereka selama puluhan tahun dengan menghadapi dan mengalahkan berbagai orang dan berbagai golongan. Pada masa itu, tidak ada orang yang berani cari perkara dengan keempat datuk ini. Kekurangan lawan tanding lama-lama menjadi persoalan tersendiri bagi 4 datuk ini, sehingga mereka pun memutuskan untuk setiap 4 tahun sekali bertemu dan mengadu ilmu di puncak kuasa. Karena tema pertemuan dari 4 datuk ini adalah adu ilmu silat, maka seorang demi seorang lantas memperlihatkan progres dari masing-masing ilmu simpanan mereka. Dimulai oleh Kim Mo Sai Ong yang langsung mendemonstrasikan ilmunya yang paling hebat, ilmu tenaga sakti rawa pasir dengan pukulan pusaran pasir maut yang membuat sekitaran tubuhnya terasa ada tenaga yang hebat. Kemudian giliran Cui Beng Kui Ong yang tampil dengan ilmunya yang terbaru, ilmu penyesap darah. Bukan main hebatnya ilmu pukulan ini menjadi lebih berbahaya karena mengandung hawa beracun yang nyedot ke arah lawan. Sekarang tiba giliran dari Sin Kun Butek yang menunjukkan kapasitasnya sebagai penguasa wilayah utara dunia persilatan.
Tidak percuma tokoh utara ini menepati ranking 2 dari keempat datuk. Ilmu silat angin puyuh yang dimainkan dengan pengerahan tenaga sakti Tian Hui Hong Jiang benar-benar dahsyat bukan kepala. Dan akhirnya, kesempatan pun diberikan bagi Bu Ek Sin Yok Ong yang dianggap paling lihai dan paling senior di antara mereka. Tapi berbeda seperti 3 orang datuk lainnya yang memainkan ilmu silat, Bu Eng Sin Yok Ong justru memilih untuk mempraktekkan ilmu pengobatan yang dia pelajari dan dalami akhir-akhir ini, yaitu ilmu menghidupkan. Tentu pernyataan ini mengejutkan, karena berbicara menghidupkan berarti sama saja dengan menghidupkan orang yang sudah mati, dan ini adalah hal yang mustahil. Bu Eng Sin Yok Ong sampai perlu harus mengklarifikasi pertanyaan-pertanyaan dari 3 rekannya. Dan untuk membuktikan ucapannya, Bu Eng Sin Yok Ong menyuruh untuk menangkap seekor kelinci dan diminta untuk dibunuh tanpa merusak kepalanya. Bu Eng Sin Yok Ong kemudian mengeluarkan serangkaian jarum emas dan perak miliknya. Dia mulai mengambil bangkai kelinci dan mulai bekerja menusuk sana-sini. Belum sampai 12 kali dia menusuk, tiba-tiba kelinci dapat bergerak kembali, dan ketika dilepaskan, binatang itu berlari memangsa semak-semak. Ketiga datuk yang lain sampai menjatuhkan diri berlutut ke arah Bu Eng Sin Yok Ong, saking kagum dan takjubnya menyaksikan peristiwa tersebut. Ini adalah sebuah kemampuan ilmu yang benar-benar sangat tinggi, lebih tinggi dari semua ilmu silat yang mereka pamerkan dari tadi. Ilmu milik mereka adalah media untuk membunuh, tapi ilmu milik Bu Eng Sin Yok Ong justru untuk menghidupkan. Dan ilmu tersebut adalah ilmu pengobatan yang hanya bisa dilakukan oleh seorang tabib. Kedua, Kim Sim Yok Ong, Raja Tabib Berlatih Emas. Selain episode Darah Pendekar, hampir setiap episode yang lain biasanya akan ada yang namanya seorang tabib, baik yang kelas mediocre sampai yang levelnya masuk kategori raja atau dewa tabib. Bahkan beberapa tokoh besar bisa diselamatkan nyawanya karena peran seorang tabib. Suling Emas Kapu Song misalnya, ketika sedang konsentrasi penuh menghadapi pengeroyokan dari It Gan Kai Ong dan Hen Giat Klop Lo, 2 orang tokoh sesat dari Tian Te Liok Kwai, tiba-tiba dia diserang oleh Pak Kek Siat Ong dan Lam Kek Siat Ong. Sesakti apapun, jika diserang bertubi-tubi dan secara bersamaan, membuat si Suling Emas benar-benar kewalahan. Suling Emas yang dijepit seperti itu tidak dapat menahan lagi. Dia mengeluh panjang dan roboh terguling dalam keadaan pingsan dan mukanya pucat sekali seperti sudah mati. Dalam kondisi terluka parah dan hampir mati itu, maka tidak ada lagi yang bisa menyelamatkan nyawa dari Suling Emas selain peran seorang tabib. Dan tabib yang berperan besar menyelamatkan nyawa dari Suling Emas adalah Kim Sim Yok Ong. Tidak ada seorang pun yang tahu siapa nama aslinya. Dan seperti biasa, tabib sakti ini pun hadir dalam cerita di saat usianya sudah tua. Tinggal di sebuah pondok di tengah hutan dilengkapi dengan berbagai peralatan dan ramuan obat-obatan. Kehebatan pengobatan dari Kim Sim Yok Ong adalah metode tusuk jarum. Seperangkat jarum emas dan jarum perak adalah benda-benda luar biasa ketika berada di tangan Kim Sim Yok Ong, dengan keahlian yang sudah dilatih dan dipraktekkan selama puluhan tahun. Maka ilmu tusuk jarum dari Kim Sim Yok Ong adalah yang terbaik di dunia persilatan pada waktu itu. Tusukan jarum emas dan perak pada titik-titik jalan darah di bagian kepala dan dada Suling Emas memberi hasil yang memuaskan. Proses ini membuat racun dari Xiang Mo Sini dan hawa pukulan Im dan Yang dari Peket Xian Long dan Lam Kek Siat Ong perlahan-lahan tersedot keluar dari dalam tubuh Suling Emas, sehingga wajahnya yang awalnya pucat seperti orang mati mulai berubah kemerahan. Dan Kam Siam En juga berperan dalam proses pengobatan itu. Lewat gerakan totokan yang dinamakan Im Yang Tiam Pat yang sangat langka dan sakti, Kam Siam En menotok 3 kali bagian punggung Suling Emas, sehingga semakin mempermudah tindakan lanjutan yang akan dilakukan oleh Kim Sim Yok Ong. Dan akhirnya setelah mendapat perawatan penuh selama beberapa hari dengan cara istirahat dan minum obat, Suling Emas berhasil sembuh
dan mampu melanjutkan aktivitas. Kim Sim Yopong hanyalah seorang tabib. Dalam ilmu silat, dia tidak terlalu menonjol, tapi dalam ilmu pengobatan, dia salah satu yang terbaik. Kontribusi terbesarnya tentu menyelamatkan nyawa dari sulit emas. Yang terjadi pada sulit emas adalah salah satu contoh tentang kontribusi besar seorang tabib dalam dunia persilatan. Kita bisa melihat bahwa realitas kehidupan seorang manusia, walau dibekali dengan kesaktian dan kekuatan batin yang sangat hebat, ketika dihadapkan pada kondisi yang mengancam keselamatan nyawa akibat luka yang diderita, maka diperlukan kehadiran orang yang walau kesaktian ilmu silatnya tidak seberapa dan kekuatan ilmu batinnya tidak tinggi, tapi punya kemampuan ilmu pengobatan yang kadang akan menentukan jalan hidup seseorang. Banyak sekali hadir seorang tabib sakti dalam berbagai episode di KPH Universe, tapi tidak banyak yang membicarakan jejak yang mereka tinggalkan. Bahkan seringkali luput dari perhatian. Kami akhirnya harus sampai pada kesimpulan bahwa ilmu silat, ilmu sastra, dan ilmu pengobatan seharusnya ada pada level yang setara. Sampai jumpa lagi di video kami tentang KPH Universe selanjutnya, dan jangan lupa untuk like dan subscribe video kami. Sampai jumpa di episode lain.